Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema patah hatinya orang tua. Kita akan lanjutkan lagi jamaah. Kenapa Ustadz Maulana? Yang saya yang harus bertanya kenapa, saya yang bertanya kenapa Mas Sony. Kenapa tadi menangis-menangis sedih sampai kabur lagi ke situ. Gak tega. Jamaah, tega. Jamaah itu penasaran. Ya aku tahu kalau gitu makanya Kenapa sekarang sih? aku kasih lihat ya. Betul, tema kita ini patah hati. Tapi kenapa? Ya tadi sekarang aku sudah bisa rilis nih Ya. Ustadz ya. Sekarang aku kasih lihat biar jamaah juga tahu ya. Ini viral tayangannya ibu yang mewakili anak yang telah meninggal wisuda. Meninggal? Kita lihat tayangannya jamaah. Tuh kan, sedih kan Ustadz. Akhirnya Ustadz melihat kan. Aduh sedih juga. Ini kan bisa dibilang patah hati orang tua kan Ustadz. Ketika mungkin yang dia melihat teman-teman anaknya atau orang tua yang lainnya bisa ngeliat anaknya pakai toga. Ya saya kemarin hadiri wisudanya Mas Sita anak saya di Ya. TK. Aduh seneng banget aku sempatkan waktu untuk videoin. Nah kalau ternyata Bangga tidak banget. semua orang tua bisa merasakan seperti yang Ustadz Maulana rasakan gimana? Cara meneguhkan hatinya ketika kita kehilangan seorang anak Ustadz Oh, Maulana. Mohon penjelasannya Ustadz. Aduh ya Allah. Izin Bunda dan Yes, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah kepada semuanya. Yang lagi diuji kehilangan. Yang lagi diuji kesedihan yang luar biasa. Apalagi ketika kehilangan anak yang tercinta untuk selama-lamanya. Maka ketahuilah pengobatannya adalah mohon maaf astagfirullahaladzim tanpa menggurui. Hanya mengingatkan, kita belajar dari Rasulullah SAW yang ditinggal mati oleh 6 putra dan putrinya lebih dahulu. Yakni Qasim, Abdullah dan Ibrahim yang meninggal ketika kecil. Dan Ruqayyah, Zainab dan Ummu Kalsum, Nabi pun melihatnya. Tinggal sisa Fatimah yang melihat Rasulullah wafat. Dan semua anak-anak Rasulullah lebih dahulu mendahului beliau. Nah, pembelajaran yang harus kita tanamkan. Ketika seorang berpulang ke rahmatullah setelah dicabutnya maka sampailah ke langit. Kata Allah, apa yang dilakukan oleh hambaku setelah saya ambil orang yang dicintainya. Maka jawaban malaikat maut, dia seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kalau memang dia ikhlas maka kasihlah kalung kemuliaan. Penghargaan selendang kemuliaan padanya. Ingat ketika orang ditinggal meninggal oleh orang yang dicintainya. Maka reaksi yang timbul adalah pasti marah, emosi, sedih. Itu reaksi manusia. Basarianya, kesedihannya itu wajar. Mungkin pada diri kita, ista'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Sabarkan mereka. Maka tingkat yang kedua adalah sabarkan orang-orang yang kehilangan itu. Orang-orang di sekitarnya yang harus menyadarkan mereka. Kehilangan itu sedih banget. Kemudian apa? Yang ketiga ridho, menerima ketentuan yang Allah berikan padanya. Kemudian tahap berikutnya adalah bersyukur karena bisa jadi ini adalah bentuk kemuliaan dari Allah. Maka supaya kita bisa tenang ketika ditinggal mati oleh orang yang kita cintai terutama anak, maka tanamkan bahwa anak itu hanya titipan dari Allah. Sekali lagi, anak itu adalah titipan dari Allah. Saya punya ibu, Masya Allah tabaraka umi, itu ditinggal meninggal saudara saya yang kecil-kecil. Kemudian saya tanya waktu meninggal kakak saya, almarhumah Jamilah, kata ibu saya sedih kehilangan abamu, saya sedih kehilangan adikmu. Tapi ketika kehilangan anak yang sudah gede itu beda kesedihannya. Katanya beda kesedihannya karena ada harapan di situ. Tapi ingat untuk menenangkan mereka yang ditinggal meninggal, maka jadikan ini adalah bentuk ujian dari Allah. Ujian dari Allah bagaimana kita reaksi kita. Maka Allah akan berikan kita kemuliaan. Kemuliaan bagaimana? Berupa pahala. Dan bisa jadi anak yang meninggal lebih dahulu menjadi syafaat buat kita. Coba yang di rumah yang mungkin lagi kehilangan. Mohon maaf astagfirullahaladzim. Oh enak aja Ustaz Maulana pintar banget. Mohon maaf tidak. Saya pun pernah kehilangan anak. Anak kedua saya kehilangan Masya Allah. Munawir. Itu sedih juga. Sedih banget. Maka yakin anak-anak yang mendahului orang tuanya, yakin mereka adalah tempatnya di surga. Kenapa? Ketika orang tuanya sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Saya gambarkan. Son. Berat pasti ya Ustadz. Berat. Saya gambarkan. Kita mau ke Jakarta. Ya. Contoh ya, saya mau ke Makassar. Ya, tapi saya punya anak di Makassar. Ya. Atau saya mau ke Amerika lah. Ya. Kalau di Amerika ada anak saya enak kan? Ya.
Kenapa? Ada yang jemput. Ada yang jemput ya. Sama kalau ada anak yang lebih dahulu mendahulu kita, mereka akan menjemput kita. Insya Allah di surganya nanti ya Allah. nanti, Amin insya ya Allah. Allah. Terima kasih Amin, Ustaz amin. Maulana untuk Iya. menenangkan hati Menenangkan jamaah yang ada hati, di rumah. iya. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Itulah gunanya kita belajar pagi hari ini. Semoga semuanya sehat ya. Semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan bicara lagi Bunda Tuti, jamaah yang ada Baik, di Kak rumah Sony. mengenai pergaulan bebas lagi. Iya, Kalau Kak tadi Sony. mengenai obat-obatan terlarang karena pergaulan Iya, bebas itu. iya. Kalau sekarang jamaah ini harus disimak bagaimana atau rasanya kalau tiba-tiba nauzubillah min zalik anak kita hamil di luar nikah. Aduh. Anak perempuan kita. Masya Nauzubillah min Allah. zalik. Itu semua apa? Baik. Kegagalan kita kah dalam kita mendidik anak Ya, atau siapa yang wajib disalahkan Bunda Aduh Tuti? ini salah menyalahkan ya. Mohon Masya Allah. penjelasannya, Mohon Bunda. izin Kak Sony, mohon izin Ustaz Syam, mohon izin Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Ayah bunda, suatu saat kita akan diberikan ujian. Hari ini, besok, tahun lalu, manusia itu akan selalu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang baik, ujian yang buruk. Ujian dari anak, ujian dari suami, ujian dari mana saja. Itu semata-mata Allah ingin menguji keimanan kita. Namun, bagaimana jikalau tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, kita sudah merasa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, kewajiban kita sudah kita tunaikan. Ternyata anak kita tiba-tiba menyampaikan hal yang tidak ingin kita dengar seumur hidup kita. Mama, aku hamil. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa yang dirasakan oleh orang tua, terutama ibu, pastilah akan patah hatinya. Terus bagaimana yang disalahkan siapa? Apakah kita sebagai orang tua lalai ataukah siapa yang disalahkan? Pertama, ini kita tidak bisa saling salah menyalahkan. Karena ini adalah merupakan pendidikan keluarga. Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran Allah sudah memerintahkan kepada hai orang-orang yang beriman. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Kalau sudah kejadian bagaimana? Lah itu kan juga bukan binatang. Maka kita harus menggugurkan, na'udzubillah min dzalik, sudah berdosa ditambah berdosa. Maka yang disalahkan dalam hal ini adalah mungkin setan yang pertama disalahkan. Setan itu akan selalu menggoda. Jadi diri kita, anak kita kalau bisa dari kecil sudah ditanamkan agama yang terpenting. Kalau agama sudah ditanamkan, keimanan, rasa takut kepada Allah, mana yang baik, mana yang buruk. Perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk itu akan selalu menempel kepada anak kita. Pendidikan yang seharusnya kita berikan, maka guru, orang tua, lingkungan, masyarakat, saudara semua. Itu semua akan terlibat untuk mendidik anak-anak kita, menjaga anak-anak kita agar terhindar dari pergaulan bebas. Kenapa? Karena sekarang zaman sekarang ini ya Allah pergaulan sudah kadang-kadang kita di rumah sudah benar mendidik. Tapi di luar kan kita tidak tahu temannya. Maka anak kita ajarkan nak dalam memilih teman hati-hati. Dalam memilih kawan hati-hati. Pergaulan yang bebas memang kita lihat tidak bisa menutup mata. Tapi bagaimana kita memberikan pendidikan, kekuatan iman kepada anak kita. Remnya Rem itu ya, dan pengetahuan fondasi tentang anak, agama dan pengetahuan agama iya, itu ya. bahaya tentang Bunda kamu yang tahu muda. sih aku yang ngos-ngosan. Aku takut juga sebenarnya. Karena kita Ih, punya anak Punya anak cewek. cewek ya Allah. Bunda juga begitu makanya Tapi seperti semoga megang di ujuk tanduk. Iya. Kalau punya anak perempuan, Semoga- ya bukan Allah. anak Saya perempuan sih aja, anak laki Kalau saya juga. sih tambahan sedikit aja Bunda. Iya. Mohon izin kepada kalau ada anak yang berkata seperti itu, Iya. jangan dibenci anaknya, Iya, dirangkul. betul. Iya. Kasihan, itu Iya. anak sudah rugi, Iya. sudah jatuh, masa ketimpa tangga lagi. Duh, Nah, tapi itu semoga dia. kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu ya Amin, jamaah ya ya. Allah. Semoga pergaulannya baik-baik. Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Terima kasih guru-guruku. Sama-sama. Sekarang aku mau ngebacain pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Yuk kita
kita sama-sama masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan dari Instagram @tariotari. Oke, Tari Otari. Assalamualaikum Ustadz. Patah hati orang tua jika LDR selalu mengkhawatirkan anaknya jika dia sakit. Pasti. Pasti ya. Heeh. Jika dia pergi, Pasti. jika dia kurang baik, Pasti. jika dia sendirian. Wajar. Saya merasa bersalah nih dan gagal jadi orang tua. Mohon bagaimana agar saya bisa menebusnya. Wassalamualaikum, sebelumnya terima kasih. Baik, akan dijawab melalui tausiah oleh Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patah hati orang tua yang selanjutnya yang kita bahas di pagi hari yang berberkah ini, yang insya Allah menjadikan keberkahan seluruh orang tua yang sedang menuntut ilmu melalui mimbar Islam itu indah, sehingga Allah menjaga buah hatinya. Allah menjaga setiap langkah anak laki-lakinya. Dan Allah menjaga setiap gerak-gerik anak perempuannya. Sehingga terjaganya anak-anak ini menjadikan orang tua dan anaknya beserta keluarga besarnya insya Allah. Bukan hanya berkumpul di dunia, tapi berkumpul hingga di Jannatul Firdaus. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, ya Allah. Maka subhanallah ketika seorang tua berjauhan dengan anak, misal anak mau kuliah ke luar negeri atau kuliah di luar kota, jangankan keluar negeri, banyak orang tua keluar kota aja dia nggak rela anaknya kuliah di keluar kota gitu. Sedangkan kita tahu bahwa kampus itu nggak setiap daerah ada kampus gitu. Kampus itu ya paling ada di kota-kota besar misalnya, atau cita-cita keinginan anak yang mungkin menggebu dalam dirinya dan dia menjanjikan kesuksesan untuk kedua orang tuanya. Namun sayangnya di antara mereka ada orang tua yang mungkin tidak rela berpisah dengan anaknya. Maka yang pertama, hal-hal seperti ini kenapa seorang yang keluar daripada kampungnya guna menuntut ilmu di kampung orang lain disebut jihad fisabilillah, termasuk kategori jihad karena ada di situ yang diperjuangkan. Termasuk yang diperjuangkan adalah rasa khawatirnya orang tua. Termasuk yang diperjuangkan adalah rasa rindu kampung halaman. Ini kan kategori fisabilillah juga. Orang-orang yang merantau untuk menuntut ilmu adalah orang-orang kategori fisabilillah. Kenapa? Karena jihad di sana dia. Ada yang diperjuangkan. Ada yang hatinya terus menerus untuk yakni berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menuntut ilmu. Maka subhanallah ketahuilah agar hati ini sedikit terobati daripada rasa kangen dan rasa sakit terpisah dengan anak. Maka yakinlah bahwa anak pergi menuntut ilmu keluar daerah atau bekerja. Maka hitunglah itu seperti jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama niatnya adalah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita merasa orang tua ketika anak berada di samping kita merasa anak itu aman, belum tentu. Yang memberikan keamanan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baik ia dekat dengan kita ataupun jauh dari kita, tetap Allah yang menjaga mereka. Makanya anak dekat sama kita pun dibacain ayat kursi gitu. Untuk apa ayat kursi ini? Ayat kursi ini ayat penenang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. Biasanya Baraka mau tidur dibacain ayat kursi, bangun tidur bacain ayat kursi, mau keluar rumah bacain ayat kursi. Kenapa? Karena ayat ini ayat penenang. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hanya dia Allah yang tidak pernah mengantuk, tidak pernah tidur. Maka dialah Allah yang menjaga anak kita 24 jam. Kita orang tua ada lalainya, ada ngantuknya, ada tidurnya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Maka dialah Allah yang memiliki langit dan bumi. Maka ya Allah, di bumi manapun anakku berpijak, maka jagalah ia. Karena hanyalah engkaulah al-hayyul qayyum yang maha hidup, yang maha mengurusi. Aku hidup belum tentu ngurusin. Aku ngurusin belum tentu aku hidup selamanya. Tapi engkau ya Allah hidup selama-lamanya dan mengurusi selama-lamanya makhlukmu. Maka subhanallah pasrahkan kepada Allah. Jangan overthinking. Dan subhanallah baik jauh ataupun dekat tetap penjagaan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Astagfirullahalazim, ya Allah. Tuh kan. Baru diajarin ayatku sudah kayak marah-marah Mas Soni gitu. kenapa? Gimana Enggak, sih? ini gak habis pikir. Ya Allah. Aku gak habis pikir nih kayak begini nih. Nah, Aku baca Kenapa? berita ini. Lah. Astagfirullahalazim. ya Allah. Enggak, jadi ada anak gak mau ngerawat orang tuanya gara-gara dia gak mau direpotin. Emosi gak coba? Emosi gak Ustaz Syam? Alasan gak mau direpotin. Gak mau direpotin. Astagfirullah emang gak habis pikir sih.
Kita Nggak tuh dari berpikir kan? kita waktu kecil ya dirawat penuh cinta sama orang tua, dibesarkan penuh cinta sama orang tua. Lah sekarang ada anak nggak mau merawat orang tuanya. Ya itu. La ilaha illallah, astagfirullah, benar-benar nggak habis pikir sih. Gak habis pikir. Mm-mm. Gak habis pikir kalau kita akan Betul. jawab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah ya jamaah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Baru kali ini ada orang marah-marah. Gak habis pikir.